Oke, bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik bisa mendengar suara saya? Oke, sudah bisa ya. Layar PPT sudah terlihat? Oke, sudah juga. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Nah, ini pertemuan perdana kita untuk mata kuliah Kimia Farmasi Dasar. Hari ini di pertemuan perdana kita akan membahas tentang apa itu kimia, kemudian outline apa, pokok bahasan apa yang akan kita pelajari dalam satu semester ke depan, terus mengapa kita juga harus belajar tentang kimia, apa hubungannya kimia dengan bidang farmasi dan lain sebagainya. Tentunya saya yakin adik-adik sudah familiar ya, sudah mengetahui tentang ilmu kimia, mungkin waktu di SMA dulu atau di SMK sudah sedikit banyak disinggung tentang mata pelajaran kimia. Untuk satu semester ini kebetulan saya diamanahi untuk membersamai adik-adik di mata kuliah kimia farmasi dasar. Singkat ini aja ya, kata orang itu tak kenal maka tak sayang, jadi harus ta'aruf atau kenalan dulu. Satu semester ini saya akan menemani adik-adik mengampu mata kuliah ini. Nama saya Fathadian Sari. Adik-adik bisa memanggil saya Budian. Dengan latar belakang S1 sampai S2 saya di kimia. Mungkin sedikit berbeda dengan Bapak Ibu di Prodi Farmasi yang ini ya, bergelar apoteker ya, tapi jangan khawatir, kimia itu bisa masuk di mana-mana dan sangat penting terutama di bidang farmasi. Nanti adik-adik belajar tentang kimia. Kemudian sekarang sedang melanjutkan S3 di Universitas Gadjah Mada. Mohon doanya juga semoga nanti bisa segera lulus. Kemudian bisa selalu ini ya, on time mengisi kuliah. Saya tinggal di Jejeran, Wonokromo Pleret Bantul. Jadi nanti adik-adik kalau mau kuliner sate Kelatak di daerah Pleret bisa mampir ke tempat saya. Jangan lupa WA dulu. Kalau ada pertanyaan atau ini seputar mata kuliah kimia farmasi dasar, adik-adik juga bisa menghubungi saya via WhatsApp maupun email fathadiansari@upy.ac.id. Oke, nah ini adalah beberapa pokok bahasan yang nantinya akan kita pelajari selama kuliah satu semester ini. Yang pertama itu pengenalan kimia farmasi, yang kedua itu stoikiometri dan perhitungan kimia, larutan dan konsentrasi, sifat koligatif larutan, ikatan kimia, kemudian reaksi kimia, eksponen hidrogen dan teori asam basa, kemudian ada juga kesetimbangan kimia, redoks dan elektrokimia, dan juga ada termokimia. Nah, ini di beberapa kita bagi ya, kita sekalian kontrak kuliah ya untuk hari ini ya, dibagi beberapa presentase yang nantinya akan kita gunakan untuk menentukan nilai di pas akhir semester nanti. Selain pokok bahasan tersebut, nanti juga ada komponen dari presensi, kemudian UAS, dan juga kita akan melakukan presentasi. Nanti mungkin sambil latihan ya, gimana cara adik-adik membuat PowerPoint, kemudian menggunakan PowerPoint dan mencoba untuk menjelaskan ke teman-temannya dari mata kuliah yang sudah ibu sub bahasan yang nanti sudah kita pelajari. Kemudian juga mungkin nanti di tengah semester atau atau akhir semester ya, nanti kita diskusikan lagi. Kemudian juga ini komponen ini, presentase pembagian nilai ini nanti akan berbeda antara satu topik dengan topik yang lain, karena memang untuk banyaknya atau perlunya pemahaman itu berbeda di tiap subbab, sehingga misalkan pengenalan kimia farmasi tentunya akan memiliki presentase lebih sedikit daripada stoikiometri dan perhitungan kimia yang memang membutuhkan pemahaman yang lebih dalam. Nah, kira-kira seperti ini nanti ya untuk komposisinya ya. Memang untuk kimia farmasi dasar itu ada banyak subbab yang harus kita pelajari. Tentunya tidak semua itu bisa ikut sampaikan, jadi nanti adik-adik harus punya inisiatif sendiri untuk belajar. Jadi beberapa buku referensi nanti akan saya bagikan, beberapa buku referensi yang saya aju ya untuk mata kuliah ini. Nah, ini juga kenapa komposisi UAS itu juga 10% ya, nanti pada akhirnya ini memang membantu adik-adik juga
Jadi nanti kalau ada tugas kuis atau apa di setiap subbab atau pokok bahasan, nanti adik-adik harus mengerjakan dengan baik sehingga bisa membantu nanti untuk penilaian di akhir semester. Untuk presensi juga sama, presensi kehadiran untuk bisa memenuhi ujian akhir semester itu adalah 75%. Karena kita ada 16 kali pertemuan dan satu pertemuan itu di pertemuan ke-16 itu adalah UAS, maka ketidakhadiran itu hanya diperkenankan sebanyak 3 kali. Karena 25% dari 16 dari 15 itu adalah sekitar 3 kali pertemuan. Jadi pastikan kalau nanti ada urusan yang sangat mendadak atau kepentingan, silakan minta izin sehingga nanti bisa kita ganti dengan pemberian tugas. Tentunya nanti siapa yang rajin dan tidak rajin juga akan berpengaruh ya nanti untuk penilaian di belakangnya juga. Kemudian juga presentasi juga sama. Oke, ini adalah beberapa buku referensi yang saya gunakan itu untuk mata kuliah kimia farmasi dasar. Jadi ini ya seperti ini ya adik-adik ya. Jadi kalau di SMA dulu guru atau dari sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama atau sekolah menengah kejuruan, nanti adik-adik itu mayoritas materi itu diberikan atau guru menerangkan, maka nanti untuk kuliah ya porsinya sudah beda. Harusnya kalau misalnya dulu itu 70% itu guru, 30% keaktifan siswa, kalau kuliah ya dibalik, 30% dari dosen, 70% ya siswa sendiri yang harus punya inisiatif untuk belajar lagi. Kan memang tugas kita sebagai mahasiswa ya untuk belajar ya. Jadi tidak mungkin dalam satu semester ini ibu memberikan semua materi itu secara detail, tapi pasti akan diusahakan untuk biar semua itu bisa disajikan dengan baik. Dan tentunya untuk latihan-latihan soal, kemudian untuk pengetahuan tambahan, itu adalah inisiatif dari adik-adik semuanya. Nah, ini ada beberapa buku referensi, ada 4 ya di sini. Jangan terkecoh, nomor 2 dan 3 itu beda jilid saja. Yang kedua itu jilid 1, yang ketiga itu jilid 2. Nah, yang paling banyak ibu gunakan adalah Brady, Kimia Universitas Asas dan Struktur. Jadi paling enggak adik-adik harus punya 2 dari 4 referensi ini. Dan silahkan dijadikan sebagai bahan acuan nanti untuk mata kuliah ini dalam satu semester ke depan. Tips and trik yang paling jitu adalah jangan sampai kita menunda untuk memahami mata kuliah di hari yang lain. Jadi misalkan pada hari ini kuliah dengan Ibu Kimia Farmasi Dasar, pastikan materi hari ini sudah dapat diserap oleh adik-adik. Cuman kimia, apalagi kalau cuman kimia, berarti kan mudah ya. Ya, pastikan nanti adik-adik sudah bisa memahami bahasan di tiap pertemuan. Kalau ada yang tidak paham atau kurang jelas, nanti bisa ditanyakan sehingga tidak menumpuk di akhir. Atau jangan sampai kalau ada tugas itu deadline-nya minggu ini dikerjakannya minggu depannya lagi, dan pada akhirnya nanti menumpuk semuanya di akhir semester. Jangan sampai seperti itu. Jadi kalau ada materi yang belum paham, tugas yang belum dikerjakan, segera mungkin kita kerjakan, karena memang tugas dan kewajiban kita sebagai seorang siswa. Oke, nah ini profil mata kuliah kita, salah satu mata kuliah favorit katanya, kata saya. Itu kimia farmasi dasar, SKS-nya ada 2. Untuk tujuannya itu agar adik-adik kita semua mampu memahami dan menguasai ilmu kimia yang menjadi dasar ilmu farmasi. Dengan dosen pengampu saya, Fatah Diansari. Kemudian juga ada pada mata kuliah ini diharapkan nanti kita bisa belajar tentang ilmu kimia yang mendasari ilmu farmasi, mencakup stoikiometri dan perhitungan kimia, larutan dan konsentrasi, kemudian reaksi redoks dan lain sebagainya. Nanti bisa bisa dibaca kembali. Nanti setelah mata kuliah ini selesai, Ibu akan membuatkan Google Classroom. Jadi nanti mungkin sebagian dari materi, semua materi ya, dan kalau Ibu ada buku-buku e-book atau electronic book nanti, dan pengumuman-pengumuman juga akan Ibu share di Google Classroom. Oke, dari sini mungkin ada pertanyaan. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan.